Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali video ke teman-teman, yaitu tentang ngaji bareng teman-teman. Kita mencoba ngaji bareng tentang kita Fathul Qorib teman-teman. Aku akan sedikit menerangkan apa yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib ini ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita fadil dulu teman-teman. Kita fadil dulu kepada Rasulullah dan juga kepada guru-guru kita dan juga kepada yang mengarang kita teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika aku membacakan atau teman-teman yang membacakan di rumah itu jadi mudah teman-teman, dan yang mendengarkan ya juga jadi cepat paham gitu kan teman-teman. Dan juga yang penting kita mendapat berkah dari kitab ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita hadis dulu teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Alama Muhammad Qasim Al-Ghuzi, summa ila qadrati Al-Imam Alama Ahmad bin Husain Asyar bi Suja Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena media yang menyebutkan syaitan dalam bermaju teman-teman. Kita meneruskan yang kemarin teman-teman. Kemarin sampai mana? Ini ya teman-teman, masih tentang pasal fi furudil wudu ya teman-teman. Bagi teman yang punya kitab Fathul Qorib bisa dibuka halaman 4 teman-teman, halaman 4 barisan pol akhir dari bawah teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nawa lan nalikane niat kono sapa mutawaddi ma ing perkara ya tabiru kang den wilang-wilang kono apa ma min niati sangking iki pira-pira niat. Wa saroka lan nyekotokake kono sapa mutawaddi ma'ahu sumertane ma niata tanadupen ing niat bebersih au tabarudin utawa amreh adem soha mangkosah konapa wudu'e mutawaddi. Wasanu utawi kang nomor pindho iku ghuslu jami'il waji mbasuh sekabehane sirah. Wahadihi utawi watese wajah tulan ing dalem arah dawane iku ma perkara bena mana berarti sya'rir rosi ing dalem antarane pira-pira nggon tukule rambut sirah goliban ing dalem umume utawa kaprai. Wa akhirul lahya ini lan akhire owang loro wahuma utawi lahya ini iku al admani balung loro rupane al-ladani ya iki adman yang butuh kang tukul alaihima ing ngatasé adman kon apa al asnanu pira-pira untu asufla kang ngisor yastamiu kang kumpul kon apa muqaddimuhuma arah ngarepe adman didakoni ing dalem janggut wa muakhiruhuma lan akhire adman fil uduni ing dalem kuping. Waktuhu utawi watese wajah argon ing dalem ambane iku ma perkara penal udunaini ing dalem antarane kuping loro. Wa idakana sampai sini teman-teman saya terangkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih masih ada hubungannya dengan yang kemarin teman-teman, yaitu tentang niat ya teman-teman. Ini masih tentang niat, masih membahas tentang niat ya teman-teman. Wa idza nawa ma ya'tabaru min hadi niyati wa syaraka ma'ahu niyata tanadufin au tabarudin. Di sini ya teman-teman, jika ketanyaannya gini, ketika jika teman-teman itu sudah niat yang benar teman-teman, sudah niat yang benar dalam arti sudah niat untuk menghilangkan hadas ya teman-teman, niat undunya menghilangkan hadas ataupun yang saya terangkan di atas yang kemarin teman-teman, niatnya sudah benar, akan tetapi niatnya tadi itu masih ada niat yang lain teman-teman. Berarti ada niat dua ya, berarti ada niat dua. Yang pertama itu niat yang sudah benar ya teman-teman, yaitu niat untuk menghilangkan hadas, dan yang kedua niatnya seperti ini, niatnya tanadufin atau tabarudin, untuk niat bebersih atau untuk mengademkan apa teman-teman,
mendinginkan wajah atau tangan atau pokoknya apa itu anggota tubuh yang dibasuh karena kan wudhu ya teman-teman. Nah, niat dua itu campur ya teman-teman. Yang pertama itu niatnya sudah benar, yaitu anil hadas, menghilangkan untuk hadas, dan yang kedua itu niat untuk membersihkan atau niat untuk mendinginkan ya teman-teman, hal semacam itu. Kalau hal semacam itu bagaimana? Kan ada dua niat yang bercampuran teman-teman. Yang pertama niatnya sudah secara syarak, dan yang kedua niatnya untuk membersihkan atau niat mendinginkan seperti itu. Jika kedua niat ini bersamaan teman-teman, berarti seandainya ada niat dua seperti ini, terus bagaimana hukumnya? Ini teman-teman, mana tadi soha wudu'uhu, berarti sah wudhunya teman-teman. Walaupun teman-teman itu seandainya teman-teman itu mempunyai niat dua ya teman-teman. Yang pertama tadi niat yang sudah benar secara syarak, yaitu anil hadas atau nawaitul wudu'a secara dalam hati ini. Yang kedua ada niat lain, yaitu untuk membersihkan saja ataupun membuat dingin dari anggota yang dibasuh tadi, semacam itu. Maka bagaimana? Maka wudhunya itu tetap sah ya teman-teman, enggak apa-apa, berarti tetap sah seperti itu ya teman-teman. Pokoknya yang penting ada niat yang pertama tadi. Adapun niat yang kedua atau adapun yang ketiga lagi juga nggak apa-apa, karena masih ada niat untuk menghilangkan hadas yang penting teman-teman, seperti itu. Kemudian diteruskan lagi wasani ghuslu jami'il wajhi ya, berarti ini perlunya wudhu yang nomor dua ya teman-teman. Perkara yang wajib ketika wudhu yang dibasuh ya teman-teman. Jadi nomor dua apa? Yaitu membasuh kesemuaan wajah ya teman-teman, membasuh kesemuaan wajah. Itu yang nomor dua. Yang pertama itu kan niat, yang kedua membasuh semua wajah ya teman-teman. Nah terus sampai mana batas-batasnya wajah yang dibasuh? Ini diterangkan ya teman-teman. Wahaduhu tulan mabena mana berarti sa'ri rosi boliban. Nah ini batas apa itu batasnya wajah ya teman-teman yang dibasuh secara memanjang ya teman. Secara memanjang berarti dari ini sampai ini ya, dari kepala ke batok sini, kening sampai panjang berarti sampai sini ya teman, sampai sini sampai ya. Ini terangkan sa'ri rosi yaitu apa ya, panjangnya itu dimulai dari sesuatu yang tumbuh, sesuatu ini ya teman. Waktu tulan mabena mana berarti sa'ri roksi, yaitu sesuatu yang tumbuh ya teman, tumbuh rambut kepala ya teman, yang depan ya, berarti yang ini ya teman, yang ini. Nah yang rambut ini yang pertama tumbuh ini yang di depan ini kan secara memanjang ya teman-teman, dari mulai rambut ini ya teman, mulai rambut ini, tumbuhnya rambut ini, rambut apa itu namanya lah, rambut dikening ya teman-teman, dikening secara umumnya. Berarti kan secara umumnya seandainya teman-teman nggak punya rambut atau botak ya teman-teman, atau istilahnya pokoknya nggak punya rambut atau apalah gitu kan, secara umumnya kan tumbuh rambut kan di sini ya teman-teman, maka dibatasi sampai sini nggak apa-apa, sampai sini ya. Walaupun seandainya botak teman, seandainya botaknya itu segini atau segini ya kan segini, tapi nggak segini, cukup secara umumnya rambut tumbuh itu di mana ya, di sini ya teman-teman, bukan di sini atau bukan di sininya lagi, tapi kan umumnya di sini seperti ini. Itu menurut secara panjangnya ya teman-teman, panjangnya di semacam itu. Kemudian akhirullah ya ini, dan sampai mana dari tumbuhnya rambut ini sampai akhirullah ya ini, yaitu berarti sampai akhir kedua tulang dagu ya teman-teman. Berarti sini sampai sini kedua tulang dagu, ini ya teman-teman, tulang dagu di sini. Nah tulang dagu itu apa? Nah ini diterangkan, yaitu wahuma al admani al ladani yang butuh alaihima al isnanu asufla. Dengan kedua tulang dagu itu adalah kedua tulang yang mana tulang tersebut, kedua tulang ini di atasnya itu tumbuh gigi ya teman-teman, tumbuh gigi apa? Mana tadi tumbuh gigi geraham, tumbuh gigi geraham ya teman-teman. Yang dimaksud kedua tulang tulang dagu, yaitu kedua tulang yang mana di atasnya itu tumbuh gigi geraham yang seperti ini, berarti ini ya. Nah di sini kan tumbuhnya ada gigi di dalamnya teman, seperti ini.
yastami'u muqaddimuha fidakoni. Nah, jika kedua tulang geram ini ya teman-teman disatukan, itu yang depan itu menuju ke dagu sini nih. Kedua tulang geram ini jika disatukan menuju ke dagu sini ya teman-teman. Wa muakhiruhuma fil udhun ini, dan akhirnya tulang dagu ini yaitu berarti telinga ini ya teman, telinga ini ini sini ya teman-teman. Berarti akhirnya tulang dagu ini di sini di sekat telinga ini. Jika kedepannya itu menuju sampai ke dagu ya, seperti ini ya teman-teman. Itu secara panjangnya batas membasuh wajah, seperti itu ya teman-teman, dari awal tumbuhnya rambut secara umumnya dan sampai ke kedua tulang dagu ini ya teman-teman, kedua tulang dagu, seperti itu. Mana tadi fil udhuni, kemudian waktuhu ardon ma bainal udhunaini. Nah, dan tadi kan panjangnya teman-teman, panjangnya ukuran membasuh wajah, tapi kalau lebarnya teman-teman, lebarnya sampai kedua telinga ini ya teman, kedua telinga itu lebarnya, panjangnya dari tumbuhnya rambut sampai kedua tulang dagu ini, dan lebarnya sampai kedua telinga ya teman. Itu batas-batasnya wajah atau batas-batasnya membasuh wajah, seperti itu ya teman-teman. Mana tadi? Berarti terus bagaimana contohnya seperti ini ya teman ya? Saya contohkan dulu. Jadi kalau membasuh ini kan seandainya ini ada air wudhu ya teman, sini sampai sini ya teman, sampai sini, terus kedua jempolan sini ya teman, kedua jempolan ini sampai ke sini ya teman, sampai ke sini, nah sini, nah sini ya teman, nah semacam ini, nah gini ya teman-teman, itu sampai itu kena semua sampai sini, dan juga sampai sini juga kena semua, kena air basuhan wudhu ya teman, atau membasuh muka seperti itu. Kemudian kita teruskan lagi, mana tadi? Wa idza kana wallahu alam bisawab. Sampai sini ya teman-teman video saya. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa diulang-ulang. Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah teman-teman. Jika masih ada kesalahan dalam segi pembacaan atau keterangan, saya minta maaf karena juga saya masih belajar. Mohon jika teman-teman lebih tahu bisa diluruskan mana yang salah, baik itu segi keterangan ataupun segi pembacaan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukupi sekian, apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video aku di selanjutnya teman-teman.